Welose. Selamat malam Sejiung Sejek yang ada di sini. Saya akan bercerita pengalaman saya. Saya beberapa tahun lalu itu terjatuh dan kaki saya dari pangkal paha sampai di sini tuh sakit yang luar biasa dan saya tidak bisa berjalan selama 2 minggu. Tetapi saya berobat ke dokter juga ke pengobatan yang lain kayak tusuk jarum atau sebagainya. Itu alhamdulillah saya bisa berjalan, tetapi tidak bisa sempurna. Sampai saya sebelum ikut longitologi ini, saya masih merasakan nyeri dan ini karena dari sini sampai sini ini ada yang terjepit. Saya setiap kali berjalan itu normal, tetapi kalau sudah merasa capek kaki saya, dengan otomatis kaki saya akan begini. Dan kalau semakin panik itu semakin kenceng itunya sampai sepatu sama sendal saya itu terlepas dari kaki saya dan tidak merasakan apa-apa. Saya kenal dengan teman saya yang sudah mengikuti longitologi waktu itu tahun 2017. Saya disarankan untuk ikut kelas longitologi. Saya sudah daftar, tetapi karena ada sesuatu hal saya tidak bisa, sehingga ada pandemi jadi mundur. Saya mengikuti kelas longitologi itu tahun 2022 bulan November. Saya mengikuti kelas itu hari pertama saya itu tidak merasakan apa-apa setelah dibuka cakra. Tetapi saya itu mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang diarahkan Welose. Jadi Welose mengatakan kalau ada keluhan di lutut atau di sini cakra 7 dan lutut serta yang sakit. Jadi saya pulang malam jam 10 setengah 11 saya nyampe rumah itu saya langsung mandi. Saya terapkan itu untuk menerapi kaki saya selama 1 jam. Saya lanjut untuk meditasi selama 20 menit. Hari kedua itu saya juga belum merasakan apa-apa. Setelah hari ketiga saya dibuka cakra, itu tubuh saya mulai ada hangat di jalur belakang tulang itu ya. Itu saya merasakan hangat. Dan saya terus terapi, saya mengikuti kelas dengan serius. Saya lakukan setiap hari itu bisa 3 kali sampai 4 kali saya menerapi. Karena saya pengen benar-benar sembuh. Karena saya punya julukan sebelum ikut longitologi itu mama atau tante sepatu. Yang kalau di mana tempat saya pasti beli sepatu. Karena kaki saya yang sakit, tapi sepatu dan sandal saya yang saya salahkan. Setelah hari ketiga itu saya melakukan lagi. Hari keempat saya itu datang sore, buka cakra, mengikuti kelas dan pulang. Waktu pulang itu kita di BJ Johnson ya, yang harus naik lift itu sangat penuh, antri terus. Nah teman saya itu bilang kita naik tangga aja ya. Dan biasanya saya itu ketakutan kalau naik tangga karena saya tidak bisa naik tangga. Dan pada saat itu tuh nggak tahu ya kekuatan apa yang saya punya. Itu saya ya wes lah, ayo naik tangga enggak apa-apa. Dan luar biasanya itu saya naik tangga atau turun tangga itu tanpa takut, tanpa sadar itu saya bisa berlari. Turun tangga dengan berlari. Sampai di lantai bawah saya naik, saya nggak berani lagi naik turun tangga sampai parkiran. Saya naik lift lagi ke lantai yang ada kelas. Setelah itu saya turun lewat lift. Dan saya itu baru sadar itu setelah saya di mobil. Dan saya kepikiran, waduh kaki saya ini terus piye ya? Kok tadi saya turun tangga nggak kontrol, saya bilang gitu kan. Terus saya tuh adem-ademnya, Tuhan tolong kuatkan kaki saya. Kalau besok kaki saya sakit lagi, saya nggak bisa ngikuti kelas dan saya akan gugur.
alhamdulillah saya nyampe rumah itu saking ketakutan, saya langsung nggak mandi dulu, meditasi. Saya lakukan, saya semproti itu obat untuk apa ya, melemaskan otot atau saraf, saya semproti, terus saya tidur. Tapi saya tuh nggak apa ya, kepikiran gitu loh, besoknya saya bisa bangun dari kaki saya. Ternyata setelah bangun tidur subuh itu, nggak sadar itu saya turun dari tempat tidur, terus jalan ke kamar mandi untuk ibadah ya, ambil wudhu, terus ibadah. Ternyata kaki saya itu tidak apa-apa dan bisa diambil. Begitu kuatnya energi laufitologi ya, yang saya nggak percaya ternyata benar-benar ada gitu. Dan saya lakukan terus sampai selesai kelas. Saya tetap latihan terus, sehari nggak ada batasan. Jadi setiap lihat TV, saya cakra 7, tangan satu di sini atau di sini. Saya lakukan terus, dan sampai saat ini alhamdulillah kaki saya tidak pernah begini-begini lagi dan bisa seperti ini. Terima kasih. Dan yang satu ini saya ada cedera bahu. Ini juga saraf kejepit karena waktu saya yoga ya. Waktu itu saya mengikuti kelas itu, saya nggak fokus di sini karena saya fokusnya di kaki. Karena yang sakit itu luar biasa di sini, kalau sudah cepat-cepat itu luar biasa. Saya setelah ini selesai, enak kok enggak pincang-pincang. Terus saya ngomong ke anak saya, "Mei, kaki saya, mama kok enakan? Oh, mama hebat ya." Baru saya ingat di pundak saya. Setiap malam saya akhirnya itu saya terapi karena tangan saya itu hanya sebatas segini ngangkatnya, tidak bisa ke sini juga tidak bisa, hanya sebatas ini. Dan anak saya yang selalu memakaikan baju untuk saya, tapi tanpa saya sadari itu gini terus setiap hari. Lihat TV gini, mau apa gini, itu sudah otomatis. Hari mungkin ke 10 ya. Saya waktu itu tidak ada orang di rumah untuk memakaikan baju. Saya mau ada acara dan saya ngambil baju itu biasanya yang bukaan di depan supaya gampang. Nah itu ternyata saya ngambilnya itu yang bukaan belakang. Tanpa sadar itu saya memasukkan baju dari atas itu dari sini, dan saya tuh kaget, loh saya kok bisa begini. Saya tuh sendiri di kamar itu, bener apa enggak ya? Mimpi apa orang? Saya lepas lagi baju saya itu, kan saya takut ya kalau ini, saya lepas lagi, ya Tuhan semoga ini beneran, saya bilang gitu. Setelah itu saya coba lagi, wah iya bener ya. Karena saya setelah mengikuti kelas itu tidak ada praktek untuk menerapi sesama teman ya, jadi langsung tutup, tidak ada itu. Terus ada Januari itu di Center Sepanjang mulai buka, saya dikabari dan saya ke sana. Karena ini hanya bisa begini saja ya, masih baru bisa begini, belum bisa yang lain-lain. Setelah itu saya ke sana dengan rutin setiap Selasa dan Jumat. Saya menerapi pasien dulu, baru saya diterapi. Terus waktu itu dibimbing dengan Sece Sulastri dari Center Sepanjang, itu mengenai ginjal dan harus pegang 2 ginjal. Dan saat itu saya tidak bisa, hanya satu tangan yang saya pegang ginjal saya. Sece itu bilang, "C, tangan kedua-duanya harus dipegang." Saya bilang ke Sece Sulastri, saya tidak bisa karena tangan saya hanya sebatas segini. Dulu tidak bisa begini, saya bisa begini. Setelah itu sama Sece Sulastri itu, setelah terapi pasien saya dipanggil, "Sini C, saya bantu diterapi." Dan diterapi sekitar 3 atau 4 kali. Kebetulan BEC juga buka, center BEC. Dan saya mengejar ke BEC supaya saya cepat, ini gimana. Setelah itu saya mengikuti Baksos dan Lili Sejen mengatakan ada keluhan di sini kalau tidak pegang di ketiaknya. Dan sejak itu saya selalu habis dari sini saya pegang sini. Waktunya enggak saya ya, pokoknya sampai ya sudah, pokoknya beberapa kali. Tapi tanpa sadar itu kemarin saya ditanya Sece Sulastri, "Ya apa tangannya?" Sudah enak
sih, dan saat ini saya sudah bisa pegang. Luar biasa. Terus kemarin ketemu di Goci waktu baksos pagi, saya juga ditanya, gimana tangannya? Sudah enakan sih, sudah bisa pegang. Coba ditarik ke atas, bisa tidak? Bisa. Dan sampai sini sudah bisa. Demikian testimoni saya. Semoga longitologi semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.